Langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, untuk lini depan pastinya. Tadi kita hitung-hitung bisa saja dua itu akan dicoret dari lini depan. Ini kebalikan dengan Cina. Cina ke Indonesia, ke GBK, 6 pemain depan masuk dalam tim. Udah kebayang kan apa yang mau dilakukan oleh Cina. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali lagi ke tim kita, pemain depan kita tuh ada siapa aja? Ada Ramadan Sananta, ada Ole, ya, ada Rafael Struy, ada Vano, ada Beckham, Vano, ya kan, ada Vano. Nah, bahkan dua yang mungkin harus terpaksa dicoret oleh tim pelatih. Anda punya bayangan siapa-siapa dengan kebutuhan dan lawan yang dihadapi? Kalau bicara pemain yang akan dicoret misalnya ya, atau tidak tersedia saat menghadapi Cina, saya pikir persaingan itu ada di antara Ramadan Sananta, Beckham Putra, yang ada di sana, Rafael, dan Egy, termasuk Rafael dan Egy. Jadi berempat ini akan bertarung di sana untuk bisa masuk di antara dua yang slot yang tersisa. Kalau Ole sudah pasti dong, nggak diragukan lagi, pasti dapat. Vano, saya pikir saya yakin, menurut saya dia akan masuk. Vano, ya. Bung Ropan yakin sekali. Vano. Yakob, saya yakin dia pasti akan masuk. Dengan slot tinggal 5 ini kan. Nah, makanya saya bilang tadi, 2 jatah itu akan dipertaruhkan di sini. Antara Beckham. Antara Beckham, Egy, Rafael sama Ramadan Sananta. Itu mereka akan bertarung untuk dipilih 2. Nah, itu kembali ke tim kepelatihan kan. Bukan saja Patrick Kluivert sebagai pelatih utama, tapi Alex Pastoor juga akan menentukan, melihat. Dani Lanzat juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Gerald Van den Berg juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ramadan tersisi atau Rafael tersisi, Egy misalnya tersisi. Tetapi di antara 4 itu menurut saya, kalau dicari 4 itu untuk cari 2. Ya, dalam persaingan nanti. Karena kan ini praktis tinggal 1 hari mereka di sana sampai tanggal 31 Boy. Karena tanggal 1 itu mereka sudah balik ke Jakarta. Nah, pasti catatan Patrick Kluivert sudah ada 23 nama. Siapa-siapa aja untuk dia umumkan nantinya. Termasuk 2 di depan. Saya pikir 2 di depan itu yang akan terjadi dengan pemilihan. Ya, mungkin Beckham masuk terakhir, posisi Beckham 50-50 lah. Kita belum tahu lah ini ya. Ya, bisa dia masuk, bisa enggak. Dengan penilaian terakhir dari tim kepelatihan. Beckham dan Ramadan Sananta. Gimana? Ya, kalau saya lihat ya, mungkin di perposisinya Beckham dengan Sananta ini mungkin sudah ada yang ngisi-ngisi semuanya ya Bang ya. Karena di situ juga kan ada Yakob, di situ kan juga di situ ada Egy. Itu ada kemungkinan yang tadi Bang Ropan bilang, 4 harus di antaranya 2 itu yang harus tersingkir. Saya lebih feeling itu kemungkinan ya kata yang abang bilang gitu, Sananta kemungkinan juga sama Beckham. Sananta itu striker nomor 9 Bung Ropan. Yang kita nggak punya. Oleh sebenarnya kan bukan nomor 9. Makanya Oleh lebih ke nomor 10. Dia. Sananta itu nomor 9. Yang selama ini kita mencari. Dan sekarang tersedia dia. Makanya kan saya bilang tadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Sananta out, Egy out. 4 inilah yang akan bertarung. Menurut saya kalau dicari, saya tidak bisa menunjuk dari 4 ini 2 yang pasti belum. Semua mereka masih punya kans untuk bisa lolos. Semua. Jadi penentuan terakhir dalam 2 hari terakhir ini mereka akan dilihat oleh pelatih. Kalau bicara nomor 9 dengan Sananta, dan Sananta selalu bisa dimainkan sebagai super sub dalam 2 pertandingan terakhir. Terakhir lawan Bahrain kan, termasuk melawan Australia. Jadi bisa saja Ramadan Sananta tetap ada, bisa saja akan masuk di sana. Ya, tentunya Egy sempat dicoret ketika lawan Bahrain terakhir. Tapi kan Egy dipanggil lagi, ini pemain yang bagus, sedang bagus di liga bersama dengan Dewa United. Jadi saya pikir Egy akan baik ya untuk bisa masuk. Nah, kita belum tahu dengan Rafael, karena dia tidak punya banyak jam bermain di Brisbane, dan Brisbane kan sudah memutuskan tidak memakai dia lagi kan untuk berikut. Nah, bisa saja kalau ada keberanian mungkin bisa, tapi kan belum pasti juga. Kita nggak berani untuk bicara siapa akan tersisi, Boy. Itu agak Bung sulit Jabrik, memang. ada pemain yang lama sekali di timnas selalu ada, tapi tiba-tiba suatu saat tidak dipanggil. Bisa saja kan terjadi. Bisa aja. Itu pernah juga Anda lihat sendiri di tim Anda pada waktu itu. Ya, kadang-kadang gini Bang. Di timnas itu kan persaingan antar posisi itu kan banyak Bang.
Ya, kadang-kadang juga yang sering mereka sudah lama di timnas itu ada kemungkinan juga pelatih ini juga kan untuk memasukkan pemain-pemain yang mereka penyegaran atau apanya, Bang. Tapi mereka juga nggak terlalu jauh kualitas dari yang pemain-pemain yang lama. Itu udah pernah terjadi sewaktu kita di tim nasional juga dulu, Bang. Jadi sebenarnya sih tidak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Kita menghargai Beckham. Beckham tampil bagus di Liga 1. Oh iya, dengan Persib Bandung bagus. Iya 6 gol, 3 assist. Iya kan? Oke Cuma lah. hanya jam terbang di tim senior saja dia belum. Iya, betul. Tapi dengan pemanggilan dia itu suatu kehormatan buat. Iya, makanya kan dia merasa tertantang ketika dia dipanggil untuk bisa mengisi. Jadi posisi dia bukan berarti dia akan out. Bisa saja dia masuk. Bisa saja. Karena kan ada kemauan keras dari Beckham untuk membuktikan bahwa dia bisa masuk sana. Gitu loh. Mungkin saja bukan sebagai pemain inti di starting 11, tetapi untuk masuk sebagai pemain cadangan juga, oke, di 23 nama dia akan berjuang di sana. Jadi memang rame itu yang kita bahas malam ini, rame itu dengan 4 itu. Ya, untuk siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tidak masuk, Boy. Oke. Bung Jabrik. Kembali lagi ke masalah 3 back. Ya kan? Lawan Bahrain jelas kita melihat penampilan trio Itses, Rido dan Hapner. Iya. Wow. Itu nggak bisa dilepasin itu. Top gitu. Hilgers susah untuk masuk. Padahal Hilgers punya kualitas, punya di tim juga bagus walaupun sering cedera. Yeah. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Maaf ya, tidak mungkin PK mencoba mengganti 3 orang ini dengan menggantikan salah satunya, Bang. Itu kembali lagi, Bang ya. Pertandingan berikutnya sebelum waktu seperti Rizky Ridho nggak di starting 11 ya kan, Bang? Iya. Itu kan chemistry-nya nggak ketemu tuh, Bang. Satu sama lain di pemain belakang. Nah, sekarang agak riskan. Kalau memang seandainya, apalagi ini pertandingan krusial ya, Bang ya. Kita harus bisa memenangkan pertandingan di GBK. Dan kebalikannya juga, Cina juga harus kan dia harus benar-benar dia memaksimalkan apa yang tadi Bang Noya bilang kan. Itu masuk pemain Cina itu pemain-pemain striker semua yang dipanggil. Iya. Berarti kan mereka kan mau mencuri poin di situ. Pasti. Dan di situ juga coach PK juga nggak mungkin juga istilahnya coba-coba untuk buat posisi di belakang. Iya. Yang sudah paten, yang sudah ketemu satu sama lain, chemistry-nya di belakang itu nggak boleh diganti. Iya. Ada istilah paten tadi, Bung Ropan, ya kan? Tapi kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.